Are you ready for it? Kali ini kelompok 8 akan membahas tentang penyelesaian audit. Yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. 1. Melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian. 2. Melakukan pengujian pengendalian. Dan yang ketiga, melaksanakan prosedur substantif. Selanjutnya, review kewajiban kontingen dan komitmen. Kewajiban kontingen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Auditor mencurahkan perhatiannya pada beberapa kewajiban kontingen, di antaranya selanjutnya ada tujuan auditor dalam memverifikasi kewajiban kontingen. Yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasi praktisnya kontingensi. Kemudian, review terhadap peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa kemudian biasanya terbatas pada periode awal dengan tanggal neraca dan berakhir dengan tanggal laporan audit. Karena tanggal laporan audit berkaitan dengan penyelesaian prosedur audit yang penting di kantor klien, review terhadap peristiwa kemudian harus sudah selesai menjelang akhir audit. Selanjutnya terdapat dua jenis peristiwa kejadian. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atas jumlah laporan keuangan tahun berjalan. Yang kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap jumlah laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Pada peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian, beberapa peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca menyediakan informasi tambahan bagi manajemen yang membantunya menentukan penyajian yang wajar dari saldo akun pada tanggal neraca. Peristiwa periode selanjutnya seperti berikut ini memerlukan penyesuaian terhadap saldo akun pada laporan keuangan tahun berjalan jika jumlah materialnya Yang kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Pada peristiwa kemudian, jenis ini menyediakan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan tetapi muncul setelah tanggal neraca dan cukup signifikan sehingga memerlukan pengungkapan. Contoh jenis peristiwa kemudian yang tidak diakui ini meliputi ada penurunan nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Ada pula penerbitan sekuritas obligasi atau ekuitas. Ada kerugian persediaan yang tidak dapat diasuransikan akibat dari kebakaran. Ada merger atau akuisisi dan juga penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut dari suatu produk. Kemudian pada pengujian audit,
Terdapat dua kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Kemudian penanggalan ganda. Auditor memiliki dua pilihan sebanding yang dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian. Yang pertama, memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga ke tanggal yang baru. Yang kedua, membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang baru. Akumulasi bukti akhir. Terdapat 5 jenis akumulasi bukti akhir. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis akhir. Yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi tambahan. Dan yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Mengevaluasi akhir. Yang pertama, bukti yang tepat dan mencukupi. Yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, mengaudit review dokumentasi. Yang kelima, review independen. Dan yang keenam, ikhtisar evaluasi bukti. Menerbitkan laporan audit. Laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit. Dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat. Maka penting untuk menerbitkan laporan yang benar. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Yang pertama, mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal. Yang kedua, mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal. Yang ketiga, komunikasi lain dengan komite audit. Dan yang keempat, surat manajemen. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Ketika penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini terjadi, auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah satu tersebut.